Surat 16 ayat 73. Ayat bonus 1673. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi, dan tidak akan sanggup. Sama sekali tidak punya kekuatan, sama sekali tidak punya kekuasaan, sama sekali tidak punya kemampuan untuk memberi rezeki. Itu sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Jadi kalau ada yang kita anggap hebat karena dia memiliki kekuatan, berarti selain Allah, selain Allah itu. Kenapa dia punya kekuatan? Karena kan Allah yang punya kekuatan, bukan kita. Jauh tawakkul, jauh sekali selain Allah awal. Hanya Allah yang punya kekuatan. Bagaimana bisa tahu musyrik sedangkan dia tidak pernah berjalan? Kalau sudah berjalan pasti jumpa dengan Tuhan. Kalau jumpa dengan Tuhan pasti tahu apa-apa yang bukan Tuhan. Ya, apa-apa yang bukan Tuhan. Kalau sebelumnya seperti tadi, sudahkah aku turunkan kepadanya sultan? Ya, dengan sultan itu dia berjalan menembus penjuru langit dan bumi. Menembus penjuru langit dan bumi sampai melakukan perjumpaan dengan Tuhan, kenal Tuhan, baru tahu diri baru kenal Tuhan, kenal Tuhan baru tahu diri bahwa dia sedang musyrik. Ternyata selama ini saya musyrik karena ya banyak kekuatan. Ya biasanya kalau sudah ada kekuatan nanti itu yang biasa. Kalau kita ditembak atau dipana kemudian tidak sampai panahnya tembus, tak langsung jatuh atas pertolongan. Ya nanti sudah terjadi begini, untung ditolong sama Tuhan. Padahal itu orang cuci piring bisa cuci piring karena apa? Pertolongan Tuhan juga. Dari terbuka mata, Tuhan menolong. Bangun, Tuhan menolong. Beranjak tempat, Tuhan menolong. Jangan berjalan dari rumah sampai ke kantor, tidak ada apa-apa, tidak ada kata-kata Tuhan menolong. Begitu tabrakan aman-aman saja, untung ada pertolongan Tuhan. Terlambat sih. Dari awal memang itu Tuhan menolong. Yang begini-begini akhirnya tidak dikenal Tuhan, tidak dikenal. Nanti ada apa-apa. Tidak tembus pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan dari awal memang. Ya, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Oke, jadi perjalanan dalam diri manusia sudah ditunjukkan jalan-jalannya. Ya, apa yang digambarkan di sini ditunjukkan titik-titiknya. Ini belum sempurna dalilnya. Kita hanya tulis seperti ini supaya mempermudah untuk memudahkan kemana arahnya itu ayat yang kita baca nanti ke depan. Karena ini titik begini nanti dibuat setelah dikuasai semua Al-Quran. Di alat apapun yang sudah tahu. Dikuasai alat ceritanya sudah tahu maksudnya. Barangnya sudah dilihat, barangnya sudah diperlihatkan. Buatlah metode seperti itu. Almarhum Amir Johan sebelumnya tidak pernah tahu tentang Al-Quran, tidak pernah tahu. Dia guru tenaga dalam juga. Guru apa lagi ya? Guru kebatinan juga. Kebatinan. Karena
dia sudah berpikir apa yang saya tidak tahu, apa yang saya tidak bisa lawan ini, kalau ini apa yang saya tidak bisa lawan, sepertinya sudah bisa melawan semua, tapi tujuanku tidak tercapai. Akhirnya dia rubah metode perjalanannya, dari selalu keluar, dia coba telusuri dirinya masuk ke dalam. Terjadi peristiwa luar biasa, masuk ke dalam lautan, cahaya, begitu kembali, ayat apapun yang dibaca di Al-Quran dia bisa tahu. Jadi metodenya terbalik. Dia mengalami dulu kejadiannya, mengalami peristiwanya, baru dia cerita Al-Quran. Ya. Kita, ya ini orang seperti ini, orang diberkahi untuk kita sekalian. Kita ikuti dulu rumusnya, baru kita melakukan perjalanan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad itu Isra Mi'raj dulu, baru diajarkan tentang sholat. Kita sholat dulu supaya bisa terjadi Mi'raj. Orang-orang seperti Muhammad itu utusan untuk mengajarkan manusia begini caranya Mi'raj, melalui sholat. Jangan ikut juga seperti Muhammad, tunggu Mi'raj dulu, kalau sudah Mi'raj baru saya sholat. Wah, sampai kapan itu? Mi'raj, perjalanan kembali kepada Tuhan melalui praktek sholat, perjalanan dari bawah, ya, menelusuri perjalanan bumi. Jadi ini bermakna inti bumi, ini pusat bumi yang disimbolkan dengan Ka'bah. Kemudian di daerah Palestina ada Masjid Aqsa, Masjid Aqsa. Kemudian mulai menembus punjul langit, ya, dari antara langit dan bumi, kemudian masuk sampai 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit itu, di situ ada pertama yang kita temukan air, mata air Kautsar. Mata air Kautsar itu kalau di dalam cerita Al-Quran, orang yang masuk surga tapi terkena hisab, itu dimandikan di air Kautsar. Disempurnakan dulu kejadiannya, yang tadi yang cacat kenapa sebagainya hangus, gosong semua. Nah, itu tidak sedikit. Saudara begitu. Itu di jadi cacat semua, cacat. Habis mandi langsung enak perasaan. Tidak. Jadi mesti berenang dulu, gitu kerja, enak. Langsung pindah, tidak alam. Di atasnya Al-Kautsar, itulah surga. Di atas surga ada Sidratul Muntaha. Itu Jibril bertahan. Jibril berhenti mengantar Muhammad. Di atasnya Sidratul Muntaha ada Arsy. Hanya Muhammad yang masuk ke situ. Ini titik-titik perjalanan yang akan kita pelajari. Kejadian ini tidak bisa terjadi perjalanan sampai ke sana kecuali melalui kematian yang akan dibahas pada fase terakhir. Jadi sebelum kita bahas kematian secara mikro, kita bahas dulu kematian secara umum, secara makro. Kalau bisa kita mikrokan saja. Ya, supaya karena ini kejadian kayak begini, kejadian kayak kematian, kayak hari kiamat itu kejadian pada diri kita sendiri. Peristiwa matilah kamu sebelum mati. Mati pada saat itu sama yang mati yang akan datang, insya Allah ya. Sudah ada perubahan. Hai latihan memang ya. Berdoa sama Tuhan, ya Allah, jangan rubah ini rumus ya, jangan rubah. Karena terlanjur itu. Oke. Kita masuk pada materi kematian.